Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kusyairi dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma clustering K-mean. Apa itu clustering? Algoritma K-mean yaitu adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label atau unsupervised learning. Tujuannya adalah membagi data ke dalam beberapa kelompok atau klaster yang memiliki kemiripan similarity tinggi antara anggotanya. Penjelasan sederhananya tuh, bayangkan kamu punya sekumpulan titik data yang tersebar di suatu bidang. Nah, kamu di sini ingin mengelompokkan titik-titik untuk itu ke dalam beberapa grup berdasarkan posisi mereka. Nah, K-mean tersebut akan membantu kalian. Pertama, K-mean akan menentukan titik pusat atau sentroid dari tiap klaster. Kedua, mengelompokkan setiap data ke klaster terdekat. Yang ketiga, mengatur ulang pusat klaster sampai pembagian data stabil. Mengapa disebut K-mean? K tersebut merujuk terhadap jumlah klaster yang ingin dibentuk atau ditentukan dari awal. Means menggunakan rata-rata mean dari data dalam klaster untuk menentukan pusat klaster. Nah, tujuannya dari penjelasan yang awal yaitu mengelompokkan data sedemikian rupa sehingga pertama, dalam data satu klaster mirip satu sama lain. Yang kedua, data antar klaster berbeda sejauh mungkin. Contoh kasus nih, misalnya sebuah perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan pengeluaran bulanan dan usia. K-mean tersebut bisa digunakan untuk membentuk misalnya 3 kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan pertama yaitu kelompok hemat, pelanggan kedua kelompok menengah, pelanggan ketiga kelompok boros. Nah, cara kerja K-mean ada 5, yaitu pertama nih, menentukan jumlah klaster K yang diinginkan. Kedua, inisialisasi sentroid atau titik pusat klaster secara acak. Yang ketiga, kelompokkan data ke sentroid terdekat berdasarkan jarak atau biasanya Euclidean. Keempat, menghitung ulang sentroid berdasarkan rata-rata dalam klaster. Dan kelima nih, K-mean akan mengulangi langkah-langkah 3-4 kali hingga sentroid stabil atau convergent atau mencapai batas iterasi. Sedangkan ciri-ciri K-mean, pertama, cocok untuk data numerik. Kedua, sederhana dan cepat. Ketiga, harus menentukan jumlah klaster K di awal. Adapun kekurangan dan kelebihan dari K-mean yaitu berikut. Kelebihan dari K-mean ada 3. Cepat dan efisien pada data besar. Terus implementasinya mudah. Dan hasil intuitif dan mudah divisualisasikan. Sedangkan kekurangan dari K-mean itu ada 4. Sensitif terhadap inisialisasi sentroid awal. Tidak cocok untuk klaster non-linear atau berbentuk kompleks. Ketiga, harus tahu nilai K sejak awal. Rentan terhadap retainer. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.